Dan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya, sudah mengasihi kita, karena itu seharusnya kita juga sebagai orang-orang beriman, sebagai manusia yang telah ditebus, kita juga harus menerapkan kasih itu, wujudnya menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita hari-hari dengan keluarga kita, sesama kita, saudara-saudara kita, di tempat kerja kita, bahkan dimanapun kita berada. Kita diingatkan untuk selalu menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita hari-hari. Kita tahu bahwa Tuhan itu yang adalah kasih itu sendiri, Dia sudah mengasihi kita. Karena itu sebagai manusia yang telah ditebus, apa yang dapat kita balas untuk semua kebaikan, semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang bisa kita lakukan hanyalah mencari kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita jemaat Korintus yang Rasul Paulus berikan pesan, Rasul Paulus tuliskan pesan kepada mereka, ini adalah salah satu jemaat yang besar. Dan karena jemaat yang besar, maka ada berbagai konflik di dalamnya. Kita tahu bahwa ketika dalam sebuah komunitas atau sebuah perkumpulan, ketika perkumpulan atau komunitas itu besar, luas, maka di dalamnya ada berbagai pendapat, berbagai argumen yang membuat berbagai perbedaan dan akhirnya bisa menimbulkan konflik. Nah, demikian juga dengan jemaat di Korintus pada waktu itu. Mereka jemaat yang besar sehingga ada berbagai konflik yang mereka hadapi pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sebagian besar dari orang-orang pada waktu itu diberi karunia oleh Tuhan. Karena itu Rasul Paulus dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, pasal 12 itu dia berbicara tentang kasih, dan pasal setelah pasal 13 itu juga berbicara tentang kasih. Tetapi kenapa kemudian Rasul Paulus menuliskan pasal 13 itu tentang kasih? Karena dalam bacaan kita, dalam ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa orang-orang yang punya karunia di Korintus ini, ketika mereka punya berbagai talenta, karunia yang Tuhan kasih, tetapi ketika mereka kehilangan kasih, maka apapun yang mereka lakukan dengan karunia yang Tuhan berikan itu akan menjadi sia-sia. Sehebat apapun orang-orang di Korintus, mau mereka bisa melakukan apapun dalam kehidupan mereka, tetapi kalau mereka tidak memelihara kasih dalam kehidupan mereka, maka apapun yang mereka lakukan itu akan menjadi sia-sia. Karena itu, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga menjadi pegangan untuk kakak berdua dalam nantinya menjalani kehidupan rumah tangga. Kita sebagai manusia kita terbatas dan penuh dengan kelemahan. Karena itu, walaupun kakak berdua berkelimpahan secara finansial, bahkan bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tanggamu, tetapi ingat bahwa ketika tidak sertakan Tuhan, ketika kasih itu tidak ada dalam kehidupan rumah tanggamu, maka semuanya akan sia-sia. Mungkin kakak berdua yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga baru, ada berbagai rencana, ada berbagai plan yang sudah direncanakan dengan matang. Tetapi ingat, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua, terkhususnya kakak berdua, kalau tidak ada kasih di dalam perencanaan dan dilibatkan Tuhan, maka semua yang kakak berdua rencanakan, yang sudah direncanakan dengan matang akan menjadi sia-sia. Kalau kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya dalam bacaan kita di situ, Rasul Paulus dia menjelaskan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu bagaimana sifat-sifat kasih yang harus mereka wujud nyatakan dalam hidup mereka. Ini adalah sebuah panduan bagi jemaat di Korintus, tetapi juga kepada kita semua, bahkan terkhusus bagi kedua kekasih kakak Sepri dan kakak Lita. Ini adalah panduan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga Kristen yang baru. Akan ada berbagai tantangan, akan ada berbagai pergumulan persoalan yang nantinya dihadapi. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan, Paulus dia memberikan